alligators in the sewers? Look at the size of this thing. Seorang pria dengan gagahnya mendekati seekor buaya. Ternyata itu adalah bagian dari atraksi kebun binatang yang lagi disaksikan seorang gadis kecil bernama Marissa Kendall. Atraksi kembali dilanjutkan, namun sang pawang tergelincir oleh kayu dan berakhir digigit manja si buaya. Selepas nonton atraksi, Marissa si gadis barbar memutuskan membeli seekor baby buaya untuk jadi peliharaan. Dan si buaya diberi nama Ramon. Ini yang gak waras Marissa apa orang tuanya ya? Peliharanya buaya loh. Suatu pagi Marissa asik ngobrol sama Ramon sebelum berangkat ke sekolah. Sejurus kemudian papa Marissa pulang sambil ngamuk memanggil dirinya. Alasan papanya ngamuk karena dia temukan buaya di bajunya. Akibat dari kejadian itu, buaya Ramon pun hendak disingkirkan. Jadi, Ramon si buaya mini pun dibuang ke lubang modal dan berakhir di selokan pembuangan. "12 tahun kemudian, seorang polisi bernama David Madison datangi toko hewan untuk membeli seekor anak dogi. Kehadiran David di sana entah kenapa membuat sang pemilik bernama Gucel salah tingkah. Di tengah obrolan gak penting mereka, pager David bunyi yang memintanya datang ke suatu TKP. Di mana pasukan oranye yang ditemani polisi lagi mencari sesuatu di sebuah dam. Ternyata telah ditemukan potongan tangan seseorang di sana. Selain tangan, ditemukan juga bangkai anjing jenis Lhasa Apso. Tapi belum diketahui apa keduanya berhubungan. Gak lama, David temui kepala polisi yang dipanggil Chief. Chief cerita bangkai dogi yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang sama dengan laporan kehilangan dari seorang wanita 2 bulan lalu. Bangkai dogi itu udah kehilangan semua organ dalam bahkan pita suaranya. Dan anehnya, saat si dogi hilang, ukurannya masih sangat kecil dengan contoh bajunya sebagai perbandingan. Namun yang mereka temukan sudah dalam ukurannya jauh lebih besar. Misteri dogi ini pun terjawab. Saat berkendara, Gucel lihat seekor dogi nganggur di jalanan. Dia pun turun untuk menangkap dan memasukkannya ke dalam kandang. Lalu dia bawa kumpulan dogi ke sebuah perusahaan farmasi bernama Slab Pharmaceutical. Rupanya selama ini Gucel menyuplai anak dogi ke sana untuk tujuan penelitian. Selain suplai, dia juga bertugas membuang bangkai dogi hasil eksperimen. Kemudian, scene pindah ke David yang datangi petugas perawatan selokan bernama Kellen. Kellen ditanya mengenai pemilik potongan tangan tadi yang merupakan rekan kerjanya, di mana Kellen terakhir ketemu si korban di bagian lain selokan. Setelah itu, kita akan menemani Gucel membuang bangkai dogi. Dengan troli, bangkai dogi dibawa masuk ke dalam terowongan. Tibanya di tujuan, dia mulai membuang bangkai dogi ke dalam parit pembuangan. Tanpa dia tahu, di situ adalah rumahnya si buaya Ramon. Dalam prosesnya, nggak sengaja seekor bangkai jatuh di paving selokan. Jadi, Gucel terpaksa turun untuk buang ke dalam saluran air. Di saat bersamaan, si buaya mulai lapar melihat tumpukan daging di badan Gucel. Setelah bangkai dijatuhkan ke parit, Gucel lihat saluran pembuangannya tersumbat oleh berbagai jenis sampah. Saat dia bersihkan inilah, sesuatu terjadi. Sisa sepotong kaki doang. Potongan kaki Gucel pun ditemukan. Dari data yang forensik kumpulkan, David mendapat ilham mengenai keterlibatan farmasi Sled. David pergi ke sana untuk menginterogasi John mengenai aktivitas transaksi Sled dengan toko Gucel. Hal lain ialah mengenai eksperimen hormon yang bikin dogi bisa tumbuh besar dalam waktu singkat. Dan jelas, John membantah semua hipotesis David. Namun, David dapati sesuatu, yakni pita suara dogi-dogi di sana telah dipotong buat mengurangi kebisingan. Kedatangan David itu segera John laporkan pada pemilik perusahaan bernama Sled. Bagi orang kaya macam Sled, David tentu bukanlah masalah. Dia minta John tetap fokus pada penelitian sedangkan David akan dia urus nanti. Di mana hari itu David yang benci wartawan ini harus melakukan konvers mengenai temuan potongan tubuh di dam. Di ruang konvers, wartawan mengaitkan temuan jasad dengan pembunuhan berantai. Dengar itu, David hanya menjawab seadanya dengan wajah jutek. Lihat keadaan gak kondusif, Chief langsung akhiri konvers. Saat David akan pergi, wartawan bernama Cam mengungkit masa lalu David yang kehilangan mitra polisinya saat bertugas. Dengar itu, David mengiyakan kejadian tersebut sambil ngeloyor pergi.
Esoknya, David mencari orang yang mau temani dia periksa selokan. Atas reputasinya kehilangan mitra, semua polisi lantas menolak ajakan David. Tapi, ada seorang polisi gagah berani bernama Kelly yang justru menawarkan diri untuk ikut. Saat David lagi ambil masker karena selokan terkandung gas metana, mendadak seorang pria random muncul dan mengancam akan meledakkan kantor polisi karena mendengar suara perintah dari radio. Merasa si pria agak kurang di otak, David pun sedikit berakting sebelum beraksi meringkusnya bersama Kelly. Benar-benar random orang ini. Sesampainya di selokan, mereka mulai menyusuri terowongan untuk mencari bukti yang bisa ditemukan. Sayangnya, peta yang mereka bawa adalah peta zaman purba yang tidak sesuai DNA selokan sekarang. Karena itu, mereka pun berkeliling buta tanpa peta sampai akhirnya Kelly mendadak hilang di area si buaya berada. David segera pergi mencari ke sana kemari hingga tiba di area Gucel diserang tadi. Dan terlihat sesuatu mengincar David. Itu adalah Kelly si buaya blonde. Mereka juga temukan lampu milik Gucel di sana. Karena itu mereka mau periksa lebih dalam lagi. Waktu berhenti buat periksa peta, mereka nggak sadar kalau si buaya Ramon berada tepat di belakang. Tapi tenang, si buaya masih malu-malu. Buaya Ramon berubah pikiran waktu Kelly jalan mendahului David. Lihat ukuran si buaya, David dan Kelly pun auto ngibrit. Mereka terus lari mencari jalan keluar hingga temukan jalan menuju ke atas. Sialnya, palka penutup macet sehingga inilah nasib mereka berdua. Waktu bangun, David udah berada di rumah sakit. Gak mau kembali kehilangan mitra, David berniat pergi mencari tahu kemana Kelly. Sebelum itu terjadi, Chief datang nemuin dia. Gak cuma Chief, Cam si muka nyebelin juga muncul. Dengan santainya, Cam menggali informasi ke David sambil ngudut di rumah sakit. Untungnya David gak terpancing dan langsung pergi bersama Chief untuk temui seorang ahli herpetologis. Ahli ini adalah Marissa Kendall yang udah dewasa. Marissa bilang gak mungkin ada buaya bisa tumbuh besar dalam selokan. Tanpa paparan cahaya, belum lagi terkandung gas metana. Sangat mustahil bisa ada buaya di sana. Walau gimana pun, David yakin yang dia lihat. Dia pun pamit ke Marissa sambil meminjam buku miliknya. Di perjalanan, Chief suruh David ambil cuti sementara waktu. Karena si Cam kembali membuat berita mengenai mitra David yang hilang secara misterius. Artikel di koran itu pun dibaca oleh rekan polisi lainnya di kantor yang buat mereka hilang respect terhadap David. Di sisi lain, Cam masih mencari info seputar David dari suster rumah sakit. Saat mendapati kalau David mengigau tentang buaya di selokan, sang wartawan Brekele pun cosplay jadi Panji petualang untuk datangi selokan. Cam asik memfoto hal-hal yang bisa menjadi bahan buatnya, termasuk bangkai dogi yang ditemukan. Selain itu, dia juga tiba di lokasi Gucel diserang buat memotret. Bukan sekadar foto-foto objek di sana, Cam bahkan berhasil selfie bareng si buaya biarpun harus berakhir menyusul Gucel. Singkat cerita, tubuh Cam tidak ditemukan tapi polisi dapat kameranya. Negatif filmnya dicuci untuk melihat apa yang dia foto. Begitu Chief lihat congor seekor buaya raksasa, barulah dipercaya kalau David bukan lagi berhayal selama ini. Dan Cam juga berhasil menggapai mimpinya, yakni beritanya masuk halaman pertama koran dan diberitakan di semua stasiun televisi. David mempelajari rute di mana kira-kira si buaya berada. Merasa dapat jawabannya, dia memimpin operasi perburuan si buaya raksasa. Gak tanggung-tanggung, tim SWAT diterjunkan ke selokan dalam beberapa tim sekaligus. Tugas mereka adalah membuat suara berisik untuk menggiring si buaya keluar dari selokan. Di mana perkiraan lokasi keluarnya si buaya udah ditunggu sekumpulan militer untuk dihabisi. Bahkan wali kota juga datang buat menyaksikan langsung operasi ini. Ada juga Marissa yang ceritakan kisah Ramon si buaya peliharaannya. Tanpa dia ketahui, Ramon si buaya mini kini telah tumbuh menjadi Ramon si buaya raksasa. Dan apakah usaha David ini akan berhasil? Zong, si buaya nggak kepancing taktik David. Chief segera ajak pergi David demi menghindari masalah dengan wali kota. Pertanyaannya, kemana si buaya Ramon? Akibat suara berisik di selokan, buaya Ramon putuskan jalan-jalan ke kota dengan cara menerobos aspal. Kemunculan buaya Ramon membubarkan anak-anak di sana. Akibatnya, sebuah mobil polisi terbalik karena berusaha menghindari anak-anak yang berhamburan di jalan.
Walau selamat dari kecelakaan, Pak polisi ini tidak selamat dari Ramon. Selesai makan polisi, Ramon berjalan-jalan buat membakar kalori. Dan lihatlah ukuran Ramon si buaya raksasa yang lebih besar dari mobil van. Puas jalan, Ramon pun masuk ke danau. Setelah kejadian itu, Marissa datangi Chief yang lagi ngomel-ngomel ke David. Marissa bilang si buaya pasti masuk ke air. Selain itu, wali kota ngomel ke Chief dan masih sempat pikirkan publisitas terkait masalah buaya ini. Dasar politikus busuk. Di sisi lain, David dan Marissa tanya ukuran si buaya ke bocah kepala Falcon yang jadi saksi. Si bocah Falcon bilang, lebih besar dari mobil, yang jelas buat Marissa kaget. Dan si bocah Falcon gak bohong. Besoknya Marissa dan tim temukan jejak kaki si buaya dekat danau. Untuk mengatasi masalah buaya ini, wali kota pun mengambil tindakan. Dia datangkan seorang kolonel bernama Brock yang dikenal spesialis memburu hewan berbahaya untuk menggantikan tugas David. Dan permintaan Brock adalah David harus menjauh darinya. Dengar itu, tanpa ragu David pun pergi meninggalkan mereka. Selain jago berburu hewan, Brock juga jago berburu ciwai-ciwai segar. Karena dia adalah buaya darat. Apakah kemampuan Brock sebesar muncungnya? Kita akan tahu nanti. Karena sekarang dia masih sibuk memburu ciwai segar. Habis Marissa, terbitlah seorang reporter. Tak jelas kawan nih. Kita pindah ke David aja. Dia temui Marissa karena butuh ilmu yang dimilikinya. Tujuan David adalah mencari tahu kenapa si buaya bisa tumbuh sesubur itu. Jadi Marissa pun membantu David. Dimulai dari meneliti kelenjar otak bangkai Dogi Lhasa Apso tempo hari. Di dalamnya ditemukan kandungan hormon yang mempercepat proses pertumbuhannya. Itulah alasan mengapa si buaya jadi sebesar itu. Karena dia selalu makan bangkai Dogi hasil eksperimen hormon dari farmasi Sled. Chief bawa Brock ke lokasi di mana buaya terakhir terlihat. Sesampainya di tumpukan sampah itu, Brock coba periksa tapi cuma temukan jejak kaki si Ramon. Itu artinya Ramon lagi berada di sekitaran kota sehingga pencarian pun dilakukan para polisi. Gak taunya Ramon lagi asik berendam di sebuah kolam renang warga. Di tempat lain, David dan Marissa pergi menginterogasi John. John ini sepertinya ilmuwan yang jujur. Ditanya apapun dia selalu jawab apa adanya. Di balik suksesnya hasil eksperimen hormon ini terkandung masalah lain. Yakni objek eksperimen jadi punya nafsu makan tanpa akhir alias gak kenyang-kenyang. Merasa kebanyakan ngomong, John mulai takut. Dan lagi dia lapor ke Sled sehingga si botak tuir ini pun meminta bantuan Pak Wali Kota. Hasilnya adalah saat David mau bahas masalah buaya ini ke Chief, tanpa peringatan atau apapun David langsung dipecat dari kepolisian. Walau kesal, David tetap terima keputusan itu. Namun sebelum tinggalkan kantor polisi, dia masuk ke ruang bukti untuk ambil sebuah alat pemicu dan dinamit. Kemudian dia temui Marissa buat ceritakan pemecatannya. Selain itu dia masih tetap akan memburu si buaya dan mengajak Marissa ikut serta. Singkat cerita, dengan ditemani Kellen mereka masuk ke selokan lagi. Kali ini mereka akan mencari titik yang menjadi sarang si buaya raksasa. Di lokasi penyerangan Gucel, Marissa yang periksa area dalam melihat sesuatu menempel di tembok waktu dia cabut. Itu adalah bangkai asu. Merasa di sanalah si buaya menyimpan makanan, Marissa pastikan titik itu adalah sarangnya. Di sisi lain, wali kota lagi berada di rumah Sled membicarakan rencana nepotisme mereka. Rumah Sled juga akan diadakan pesta pernikahan putrinya beberapa hari lagi. Lalu setelah dari selokan, David pun cosplay jadi buaya darat dengan mengundang Marissa ke rumahnya. Saat dua orang berada di tempat sepi, yang ketiga itu adalah Setan. Maka aksi buaya darat berlangsung dengan sangat berkeringat. Kala dua sejoli ini asik berladang, sesuatu terjadi. Sekumpulan bocah yang lagi bermain bajak laut hendak melempar seorang bocah ke kolam renang di mana buaya Ramon lagi bersantai tadi. Sehingga di lokasi lain, Brock merekrut 3 begundal lokal sebagai pemandunya. Dia diajak mereka ke sebuah gang bernama Booger yang sering muncul suara-suara aneh. Dengan membawa salah satu dari ketiganya, Brock masuk menyisir gang mencari buaya Ramon. Dan benar, buaya Ramon ada di sana. Mendengar auman buaya, Brock pun mengejar untuk membunuhnya. Pertarungan antara mereka pun berakhir dengan Brock yang ditelan bulat-bulat oleh buaya Ramon. Banyak gaya aja rupanya bapak ini. Habis olahraga, David dan Marissa pun mengisi energi di sebuah resto. Gak lama muncul 2 orang polisi yang dikenali David. Mereka kabarkan kalau Brock udah bersatu sama si buaya. Dengar itu, mood David mendadak berubah. Seakan habis manis sepa dibuang, Marissa pun dijutekin dirinya hingga pergi meninggalkan David.
David mimpi kematian Kelly. Karena mimpi itu dia datangi rumah Marissa untuk minta maaf kejadian tempo hari sekaligus mengajaknya beraksi memburu buaya raksasa. Setelah membahas rute kemungkinan si buaya akan berada, mereka pun pergi memburunya. Tempat pertama yang mereka datangi adalah sebuah danau, di mana beberapa tim polisi telah berada di sana memburunya juga. Menggunakan speedboat, mereka terus mengejar dan menembaknya. Waktu seorang polisi mau gunakan granat, buaya Ramon cosplay jadi polisi tidur yang sebabkan kapal kehilangan kendali dan meledak. Bahkan beberapa polisi pun harus berakhir jadi makanan buaya Ramon. Marissa yang tiba bertanya kemana si buaya pergi. Melihat rutenya, David yakin si buaya akan menghadiri pesta pernikahan Putri Slade. Sambil barbekyuan, Slade asik menggoda daun muda ditemani wali kota. Tiba-tiba seorang wanita berteriak bahagia saat melihat kemunculan buaya Ramon. Dengan beringasnya, buaya raksasa ini mengobrak-abrik pesta untuk memakan orang-orang di sana. Dan seakan punya dendam, buaya Ramon mengejar wali kota dan Slade. Bahkan Slade yang sembunyi di mobil pun habis dibantai, seakan menjadi inspirasi dari bonus tag game Street Fighter. Ini contohnya. Begitu David dan Marissa tiba, si buaya udah nggak ada dan hanya meninggalkan histeria massal. David dan Marissa kejar rute larinya yang ternyata mengarah kembali ke selokan di mana dia bersarang. David masuk ke selokan dengan bekal dinamit dan minta Marissa pergi ke titik kabur dirinya nanti. Kemudian dia pun memburu si buaya hingga mencapai sarangnya. Kali ini mereka saling berhadapan sesuai keinginan David, karena David mau memancingnya ke area yang terkandung gas metana. Sampai di titik yang diinginkan, David pun langsung memasang bom. David harus cepat karena si buaya berada nggak jauh darinya. Begitu diaktifkan, David langsung dikibas ekor buaya. Sebelum diserang, David berhasil naiki tangga menuju jalan besar. Sialnya, palka penutup ditahan sebuah mobil. Gak cuma hadapin buaya, David juga harus menghindari ledakan bom yang dia pasang sendiri. Di jalanan, Marissa tiba dan meminta ibu pengendara mobil menyingkir dari palka. Berhubung si ibu ngeyel dan bebal, Marissa pun mengambil alih mobilnya di mana waktu ledakan menyisakan 10 detik. Sehingga David pun harus mengalami ini. Demikianlah akhir hidup dari buaya Ramon. Setelah David konfirmasi kematiannya dari Chief, dia pun pergi bersama Marissa untuk meneruskan warisan buaya daratnya. Namun, seekor buaya mini kembali menjadi korban pembuangan lubang modal dan berakhir di selokan yang sama. Tamat. Sebuah film buaya jadul yang rilis 44 tahun lalu. Belum lahir aku. Zaman itu teknologi jelas masih belum semaju sekarang. Tapi mereka bisa ngasilin adegan yang menurut aku keren dengan jalan cerita yang masih fresh lah. Itu syutingnya masih pakai buaya asli. Cuma ya ukurannya standar, biar kelihatan raksasa, properti sekitar dibangun mock-up-nya dengan skala lebih kecil. Terus di masa itu adegan gore masih belum seketat sekarang, makanya bisa ada adegan anak kecil dimakan. Kalau sekarang kan dilarang. Film ini ada sequelnya, beberapa hari lagi lah aku upload ya. Keren soalnya film-film buaya zaman dulu itu. Demikianlah film Alligator ini buat para pecinta film buaya raksasa, semoga terhibur. Thank you for watching and see you all on Alligator 2. Dadah!